Oke, kita mulai ya. Pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran tamu pertama, sebelumnya perkenalkan saya Nur Aziza. Ini kalau pembelajaran tamu di sini tercampur ya antara kedua aktivitas dari aktivitas IoT dan desain engineering. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan topik tips tingkat public speaking dalam dunia kerja engineer. Oke, kita mulai ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik apa sih itu public speaking sendiri, masuk ke topik apa itu public speaking. Oke, sorry tadi ada sedikit kendala. Kita ulangi ya. Dari pengertian apa itu public speaking. Jadi, public speaking di sini adalah kemampuan berbicara di depan umum secara efektif dan jelas untuk menyampaikan pesan, gagasan, atau informasi kepada audiens. Nah, ini melibatkan keterampilan seperti komunikasi verbal, penggunaan kata-kata yang tepat untuk menyampaikan informasi, komunikasi nonverbal, penggunaan bahasa tubuh, intonasi, ekspresi wajah, kontak mata yang mendukung pesan yang akan disampaikan. Nah, yang ketiga ada struktur presentasi, yaitu kemampuan menyusun dan menyampaikan presentasi atau pidato dengan alur yang mudah dipahami. Nah,
Mengapa public speaking penting bagi seorang engineer? Nah, yang pertama ada poin peran komunikasi dalam dunia kerja teknik. Jadi peran komunikasi dalam dunia kerja teknik ini di mana seorang engineer biasanya sudah hanya mampu di belakang layar, sudah kebiasaan di tidak dapat tampil di depan umum, tapi padahal komunikasi dalam engineer itu sangat penting karena nantinya kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi ada juga peran komunikasi dalam dunia kerja teknik. Yang kedua ada membuka peluang karir. Nah, jika public speaking kita baik, maka kita akan dapat dipercaya dan meningkatkan kepercayaan diri kita kepada audiens ataupun kepada manajer kita. Jadi ketika kita berhadapan langsung dengan orang, terus kita tidak memiliki rasa gugup dalam komunikasi, maka itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Yang ketiga, ada memperkuat kredibilitas, yang dimana kredibilitas ini yaitu meningkatkan kepercayaan diri dan sebagai reputasi yang kita akan dapatkan. Jadi dengan kitanya percaya diri dan public speaking yang bagus, kita akan dapat dilihat dipandang bagus gitu ya sama orang. Nah, di sini ada yang keempat, memudahkan kolaborasi. Dengan komunikasi skill yang bagus, maka kolaborasi yang akan kita ajukan bersama klien akan mudah didapatkan. Karena dengan kita percaya diri, komunikasi kita bagus, orang itu akan senang bekerja sama dengan kita. Oke, selanjutnya ada hambatan public speaking untuk engineer. Di sini yang pertama ada stereotip. Yang tadi yang
Oke, izin konfirmasi teman-teman, tadi slide yang tertinggal dari mana ya? Slide yang belum kebaca tadi sampai mana? Sorry, tadi ada sedikit kendala di laptopnya. Boleh konfirmasi yang belum tadi tertinggal di apakah masih di slide 4 atau sudah kita masuk ke slide 5? Sudah masuk slide 5. Nah, oke, mungkin kita ulang dulu dari slide 4 ya tadi. Stereotip itu terkait adanya kebiasaan. Oke, slide 4 ya, betul. Oke. Jadi stereotip itu di sini yang dimaksud adalah kebiasaannya seorang engineer dalam pekerjaannya yang selalu di layar belakang. Jadi dia tidak membutuhkan, yang dirasa tidak membutuhkan komunikasi gitu. Yang kedua, adanya kekhawatiran umum, di mana kekhawatiran umum di sini terkait dia takut akan tidak bisa menjawab pertanyaan apabila dari audiensnya itu menanyakan sesuatu. Itu kekhawatiran umum sering terjadi kepada kita juga pada saat kita melakukan presentasi di kelas misalnya. Itu pasti kekhawatiran umum sering terjadi ya. Terus yang ketiga ada tantangan teknis. Nah, tantangan teknis di sini takut akan bahasa yang tidak dimengerti akan kepada klien yang akan dibawakan. Lalu ada yang keempat, ada rasa gugup. Nah, pasti dari teman-teman di sini pernah mengalami rasa gugup ketika akan menjelaskan suatu presentasi. Nah, bagaimana cara kita menghindari rasa gugup tersebut? Bisa juga dengan cara misalnya sudah berlatih membaca apa yang kita ingin sampaikan di depan kaca ataupun dengan teman, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dasar-dasar public speaking yang efektif untuk engineer. Nah, dari struktur presentasi yang baik dan teknik berbicara yang efektif. Nah, kita bahas dulu untuk struktur presentasi yang baik itu bagaimana, yaitu untuk pembukaan, sampaikan tujuan presentasi dan gambaran umum apa yang ingin disampaikan. Yang kedua ada isi, paparkan data dan fakta yang jelas dan logis, hindari jargon yang tidak perlu. Yang ketiga ada penutup, rangkum yang penting dan sertakan ajakan untuk berdiskusi ataupun bertanya. Nah, yang kedua ada teknik berbicara yang efektif, gunakan intonasi yang tepat, kontak mata dengan audiens,
Oke, konfirmasi lagi, suara saya sudah terdengar lagi ya? Oke, maaf ya teman-teman semua. Di sini kita lanjut lagi. Tadi sudah ya, sesuaikan nada, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Nah, di sini kalau tadi adanya hambatan, nah bagaimana cara komunikasi yang memikat? Yaitu gunakan bahasa tubuh, kontak mata, gestur, dan postur tubuh yang percaya diri, ada suara, variasikan ada suara untuk menarik perhatian, bahasa yang jelas dan ringkas. Di teman-teman slide-nya keganti nggak ya? Di saya soalnya masih error nih. Ini juga saya coba join audio lewat handphone. Maaf ya, coba saya ulang dulu. Aja dulu di sini. Yang ketujuh, ada atasi kecemasan dengan teknik yang tepat, yaitu menggunakan teknik relaksasi, yang dimana harus kita sebelum memulai kita harus mengambil nafas dalam ataupun meditasi singkat. Yang kedua ada fokus pada pesan, alihkan perhatian dari diri sendiri ke pesan yang ingin disampaikan. Jadi maksudnya fokus sama apa yang ingin disampaikan aja dulu, jangan terlalu melihat diri kita, misalkan dari segi penampilan mungkin ya, biasanya kan ada yang sering memikirkan terkait penampilan, tapi kalau untuk public speaking kita harus meningkatkan komunikasi dulu, jadi alihkan dengan pesan dulu yang ingin disampaikan. Nah, yang ketiga ada kenali audiens, pahami siapa yang akan berbicara dan mendengarkan sesuai dengan gaya bicara kita. Jadi kita harus kenal dulu siapa audiens kita. Apabila misalnya dalam sebuah perusahaan gitu ya, terdapat misal kita harus berbicara dengan yang lebih tua di atas kita. Nah, bagaimana cara kita dapat menyampaikan pesan itu kepada orang yang lebih tua gitu. Jadi kita harus kenali audiens kita itu seperti apa. Ya. Terus nah, berikutnya ini ada sebuah video ya.
5 tips atasi rasa gugup. Kita putar videonya ya, sebentar ya. Nah, ini coba kita Lima tips atasi rasa gugup saat berbicara di hadapan banyak orang. 1. Jangan menanamkan mindset bahwa segala hal harus sempurna. 2. Ketahui dan pahami secara mendalam hal yang ingin kamu jelaskan. 3. Berusaha berlatih berbicara hingga lancar. 4. Jika memungkinkan, berlatihlah di ruang kosong tempat presentasi. 5. Gunakan hand gesture untuk membantu mengurangi rasa gugup saat public speaking. terdengar nggak videonya? Suaranya masuk nggak di video ini? Dan terakhir, sudah kita masuk ke sesi Q&A. Nah, dari poin-poin yang tadi disampaikan, apakah ada pertanyaan terkait atau mungkin kalian bisa share pengalaman public speaking kalian untuk selama di kampus ataupun di organisasi lain misalnya? Boleh share? Ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan jika ada pertanyaan terkait topik materi pembelajaran tamu pada hari ini.